Saudara para marketing officer yang saya hormati, kita tahu bahwa setiap tahun, tentunya dijabarkan setiap bulan, kita mempunyai target bisnis portfolio yang harus kita capai. Dari survei saya ke beberapa bank, saya mendapatkan statistik kurang lebih seperti ini. Yang pertama, 50% daripada target yang diberikan kepada Anda setiap tahun sebetulnya bisa Anda gali dari nasabah debitur, nasabah kredit yang ada. Kemudian kurang lebih 20% daripada prospek atau portfolio baru tadi berasal dari referensi nasabah debitur, nasabah kredit kita. Tentunya dia mempunyai supplier dan buyer, dengan kata lain rekanan bisnis. Dekati, suppliernya kita dekati, buyernya kita dekati. 20% lagi dari existing nasabah yang ada di dalam bank kita, tetapi bukan nasabah lending, bukan debitur. Misalnya nasabah funding atau nasabah yang menggunakan servis jasa bank kita. Dan hanya, saya ulangin, dan hanya 10%, 1 dari 10 dari pertumbuhan portfolio Anda betul-betul datang dari nasabah baru yang tidak Anda kenal sama sekali. Ingat, kita mencari partner. Dalam hal ini, kita harus bangun hubungan dengan calon nasabah, dan alangkah lebih mudahnya apabila kita bisa menggunakan nasabah-nasabah yang ada dalam mengembangkan bisnis kita. Mari kita lihat hitung-hitungannya di sini, kurang lebihnya. Tadi saya katakan 50% pertumbuhan portfolio Anda berasal dari existing nasabah kredit Anda. Saya ambil contoh di sini, angka yang saya ambil dari bank yang kurang lebih kelas menengah, di mana seorang AO SMI-nya, AO retailnya, mengelola portfolio, dan rata-rata portfolio yang saya lihat di situ, seorang account officer, seorang credit marketing officer akan mengelola portfolio nasabah sejumlah 50 sampai 60 nasabah. Dan pada bank ini saya perhatikan kredit yang mereka targetkan mulai dari sekitar 1 miliar, ada 500 juta, nggak banyak, 1 miliar, sampai 5 miliar sampai 10 miliar per nasabah. Katakanlah rata-rata per nasabah plafonnya 3 miliar. Account yang dipegang sekitar 50 kali 60. Kalau kita kali 3 miliar, artinya portfolio kredit yang dikelola oleh account officer tersebut kurang lebih antara 150 sampai 180 miliar. Outstanding loan umumnya 60-70%. Kalau kita kalikan rata-rata outstanding katakanlah 65%, kali rata-rata portfolio mungkin sekitar 160-170 miliar, maka outstanding loan yang dikelola oleh AO tersebut kurang lebih 100 miliar. Nah, target yang saya perhatikan untuk bank-bank kelas menengah ini, untuk AO SMI-nya, retailnya, bukan komersial, itu adalah kurang lebih per tahun 30 miliar. Atau dengan kata lain, per bulannya 2,5 miliar. Nah, mari kita lihat. Outstanding pinjaman ada 100 miliar dari nasabah yang ada. Kita tahu setiap tahun apapun yang diperdagangkan dari waktu ke waktu, pasti terjadi kenaikan harga, inflation. Katakanlah inflation tergantung barangnya tentunya berkisar antara 6-10%. Tentu ada yang di bawah 6% dan tentu ada yang di atas 100%. Katakanlah rata-rata mungkin 8%. Jadi pada nasabah tersebut, seandainya katakanlah dia jual sembako, katakanlah dia jual bahan bangunan, katakanlah dia jual furniture atau pakaian, harga barangnya akan naik kurang lebih 8% per tahun. Kalau stok barangnya tahun ini ada 10 miliar, tahun depan akan naik 800 juta. Yang kedua,
kita lihat faktor economic growth, pertambahan penduduk, pertambahan income per kapita, dan adanya kebutuhan. Pertumbuhan ekonomi kita di Indonesia dulunya mencapai angka bahkan di atas 8%. Sekarang mungkin sekitar 5%. Tapi katakanlah rata-rata sekitar 7%. Karena inflasi ada kenaikan 8%, sedangkan economic growth itu kurang lebih 7%. Kita totalkan menjadi 15%. Maka untuk nasabah-nasabah ini, dengan bisnis yang ada, dan karena terjadi kenaikan harga, dan karena terjadi pengembangan volume bisnis, maka akan menimbulkan kebutuhan modal kerja yang lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Kurang lebih 15%. Jadi, kalau loan outstanding sebelumnya 100 miliar, kita kali 15% dari nasabah yang ada saja. Nasabah yang eksis di dalam bank kita. Kita dapat budget 15 miliar. Ingat, rata-rata tadi target kurang lebih 30 miliar per tahun untuk seorang account officer. 50% sudah berada di tangan sendiri. Nah berikutnya, 15 miliar yang lain, itu yang kita cari dari referensi-referensi dan dari nasabah-nasabah yang baru. Saudara, jadi step yang harus kita lakukan pertama adalah mengumpulkan data-data informasi tentang prospek. Dari mana saja data-data ini akan kita dapatkan? Pertama, saya katakan tadi dari existing debitur. Jadi pengembangan portfolio dari debitur yang sudah ada. Yang kedua, dari existing nasabah non-debitur. Misalnya nasabah funding, atau dari list nasabah-nasabah yang mempunyai tabungan, deposito, giro, dan nasabah yang menggunakan jasa servis bank kita. Yang ketiga, kita bisa mendapatkan prospek dari mantan debitur atau mantan nasabah kita yang sudah hijrah ke bank lain. Dan yang terakhir, baru kita bicara tentang mencari nasabah baru tanpa referensi, kita tidak kenal, kita coba-coba mengetuk pintu, siapa tahu ada yang membukakan pintu. Tapi hati-hati, agak susah, dan biasanya success rate-nya sangat rendah. Nah, dalam Anda melakukan ini, jika diperlukan, Anda perlu meminta direction, meminta petunjuk, baik dari kantor pusat, kantor wilayah, terutama untuk target dan segmen bisnis atau industri apa saja yang diminati, yang diinginkan oleh perusahaan Anda, oleh bank Anda, sesuai dengan tentunya appetite, selera, risiko, dan lain sebagainya.